Di Twitter, saya bertanya, kalau mendengar kata puisi, apa yang pertama langsung terlintas di benakmu? Saya bertanya kepada follower saya di Twitter. Ada 57 jawaban sejauh ini. Saya mau tanggapi satu persatu yang menurut saya menarik untuk ditanggapi. Pertama, Daeng Lewa. Dia bilang yang teringat adalah mencari inspirasi. Apa itu? Apa hubungan puisi dengan mencari inspirasi? Mungkin kebayangnya adalah kerja menulis puisi itu kayak nunggu inspirasi gitu. Apa sih inspirasi dalam puisi atau berkarya atau dalam kesenian apapun lah gitu? Saya ingat Hairil langsung gitu. Hairil nggak suka tuh orang yang beralasan menulis itu berdasarkan wahyu atau inspirasi, nunggu kalau nggak datang nggak nulis, dan kayak sakral banget gitu inspirasi atau wahyu itu gitu. Hairil nggak suka. Hairil menulis itu dikejar, dicari gitu, diusahakan gitu, kayak kayak pekerjaan yang bukan menunggu wahyu. Uh, saya setuju dengan Hairil. Jadi begini, menurut saya seorang seniman, termasuk penyair tentu saja gitu, dia ada orang yang peka, orang yang peduli dengan perasaannya, dengan kemanusiaan, dengan lingkungannya, dengan manusia yang ada di lingkungannya, dengan persoalan manusia yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain juga persoalan dia gitu. Dia bisa melihat persoalan pribadinya juga adalah persoalan masyarakatnya, persoalan masyarakat juga adalah persoalan pribadinya gitu. Nah, wahyu atau inspirasi itu seperti keberuntungan kalau saya bilang. Keberuntungan itu nggak ditunggu, tapi momen dimana kita siap, sesuatu lewat, itu lebih tepat menurut saya. Momen puitik itu lebih tepat, yang memantik kita atau menyalakan ya inspirasi itu, tapi momen puitik lebih tepat. Jadi kita siap dengan kepekaan kita, sementara itu ketika ada peristiwa yang mengganggu, dengan kesiapan kita, dengan sensitivitas kita, dengan perasaan kita, itu ketangkap gitu, sekecil apapun momen itu gitu. Dan yes, saya terinspirasi, yes, ini adalah momen puitik, ini adalah wahyu yang mendorong saya untuk mengganggu perasaan saya, mendorong saya untuk menuliskan itu menjadi puisi, yang mendorong saya untuk memberi kesaksian kalau kata Rendra gitu. Ada burung kena panah gitu, kesaksian harus diberikan, orang-orang harus dibangunkan. Nah, seperti itu, menulis puisi itu adalah kita di tengah malam melihat ada burung kena panah, dan kita harus memberi kesaksian, kita harus membangunkan orang-orang. Ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang teraniaya, ada sesuatu yang terluka, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan pekerjaan menulis puisi seperti itu gitu. Seperti dia memberi kesaksian, mencatat kesaksian itu agar apa-apa yang nggak beres itu bisa dibereskan, tidak terulang lagi gitu. Atau paling tidak kita bisa mencatat, mengabadikan, agar orang yang membaca itu, melihat itu, bisa merasakan juga bahwa ada yang tidak beres loh dalam kehidupan kita gitu. Itu gunanya, itu manfaatnya dari kesaksian kita. Kalau kita menuliskan, mengabadikan kesaksian kita itu dalam puisi, ya itulah gunanya puisi.